sampai halaman 55 ya. Alimah wasama adabun naumi, ini bab tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dari faedah arata an-nauma kabusut dirasaka mustaqbilan qiblah. Apabila kau ingin tidur, kata Imam Ghazali, apabila faedah arata maka apabila kau berkeinginan siapa kamu an-nauma pada tidur, kabusut maka bergelarlah, beberen dirasaka lemenmu, kasurmu, klosolmu, mustaqbilal qiblat, mustaqbilal qiblati dalam keadaan menghadap kiblat. Dalam keadaan menghadap kiblat. Tidur dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi tidur sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wanam, dan tidurlah ala yaminika dalam keadaan sebelah kanan, jadi sebelah tubuh kanan. Kama yujau al-mayyitu, sebagaimana dibaringkan al-mayyitu siapa mayit dilahdihi di dalam liang lahatnya mah. Jadi tidur sunnah itu seperti mayit disunahkan. Intinya disunahkan seperti itu ya, supaya kita ingat akan kematian. Karena tidur mau mati ya. Tidur mau mati. Tidur itu mau mati. Allah itu diangkat ketika tidur, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kembali. Jikalau orang itu tadi ditinggalkan Allah, ya tidak kembali. Paham ya maksudnya? Jadi ada roh itu ada dua. Roh itu ada dua. Roh yang inti ditarik kamu mati. Roh yang tadi ditarik tapi kamu tidak mati, bernafas. Paham ya? Kamu masih bernafas. Karena ada orang itu tidur 3 hari enggak? Dia bernafas. Asal berkata 300 tahun. Itu tidak dikembalikan rohnya sama Allah selama 300 tahun. Mimpi-mimpi juga begitu. Ya. Orang yang dalam keadaan baik, bersuci, mimpinya baik. Tidur najis kabeh. Mari ngoyo gak cewek. Jelas mimpi apa? Jelas mimpi ya? Mimpi itu bukan sembarangan. Kalau Rasulullah SAW bermimpi, tidak ada Rasulullah SAW bermimpi di malam hari kecuali tadinya terjadi. Tentu meniru aja. Tidak ada mimpinya Rasulullah SAW di malam hari kecuali paginya itu terjadi. Mimpi Nabi Muhammad itu terjadi. Di akhir zaman, pada dulu kita di Rasulullah, dia mengatakan mimpinya orang mukmin akhir zaman itu benar. Mimpinya orang mukmin akhir zaman itu benar. Dulu di zaman Nabi Yusuf ya, itu mimpi itu suatu yang viral gitu. Siapa sih bisa menafsirkan mimpi, maka dia itu orang yang hebat. Maka mukjizat Nabi Yusuf adalah orang yang bisa ahli dalam menafsirkan mimpi. Kalau di zaman Nabi Musa itu tukang sihir, siapa sihir hebat, itu orang yang ahli hebat. Maka tukang sihir yang paling hebat ketika itu terkenal. Maka Nabi Musa diberikan ilmu yang bisa mengalahkan sihir. Apa maksudnya? Di zaman Rasulullah SAW itu zaman ada orang-orang Arab itu suatu musim pintar kayak kalau itu dilihat dari kata-katanya berpantun. Kata-katanya berpantun. Akhirnya diturunkanlah Al-Quran yang bisa mengalahkan daripada kata-kata mereka itu semua. Yang diturunkan pada seorang Nabi Al-Ummi yang tidak bisa baca lagi. Siapa Nabi kita Muhammad SAW? Menunjukkan bahwasannya itu benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidur bukan sembarangan. Karena kan tidur di orang-orang dulu tidur baca Bismillahirrahmanirrahim tidur. Tapi doa ada Bismillahirrahmanirrahim itu bukan doa anak mereka. Itu doa memang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bila bahwa tidur alhamdulillah di akhir agama amanah wa ilaihi. Itu doa memang diajarkan oleh Nabi. Orang menjadi wali jika mengikuti ittiba pada Nabi Muhammad SAW. Mulai dari dikasih Allah, itu harus ittiba Nabi Muhammad SAW. Enggak ittiba, enggak mungkin dari dikasih Allah. Sampai Nabi ambil tapi dari dikasih Allah pun enggak. Ulung yuk,
kurang nyaman. Dari dikasih Allah itu kurang. Kalau benar dia pada zaman saat itu tidak orang benar yang dikasih Allah. Pada rumah ini dia mati hati. Bunyi dia diizinkan sama Allah, diingatkan sama Allah, dia itu tidur. Jangan roti sama Allah. Belum tentu baginya itu tapi ya santai-santai saja. Ya. Karena angan-angan dunianya masih banyak. Aku turun duit motor aja. Aku turun duit. Kemudian malam kata Imam. Dan ketahuilah anak naum sesungguhnya naum misal itu misalul maut. Tidur itu seperti kematian. Enggak ada yang benar. Tidur itu anak naum sesungguhnya tidur misalul maut itu seperti kematian. Wal yaqodo dan bangun dalam keadaan bangun itu misalul bati seperti hari kebangkitan. Jadi perumpamannya memang seperti sampai turu itu memang kau kematian. Pas tanya turu itu seperti hari kebangkitan. Berarti hari kebangkitan. Gua kan dikubur kabeh, mati kabeh nak dunia teh kabeh wis ya. Mati kabeh, sopo-sopo mati, presiden ini mati, ya udah. Mati kabeh nanti semua itu yaumul ba'ats. Hari kebangkitan. Orang mikir dan banyak jarang sekali orang yang menceritakan tentang jasadnya hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu dahsyat dan paling menggrogikan dan paling dan ketika bangun orang-orang yang bangun kemudian dalam keadaan bersedih debu kemudian lemah nanti aku turun sektor untuk tahan bersedih debu. Kalau orang itu memang orang-orang yang beruntung tidak beruntung kayak bersedih debu tidak beruntung nggak bisa bersedih Kelaminnya dari debu nggak bisa. Wajahnya hitam. Mungkin kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh mata suatu ada yang hari yang mana wajahnya itu hitam. Sampai dikatakan ini dalam surat Yasin itu. Dalam surat Yasin. Mereka mengatakan orang-orang yang celaka ketika hari kebangkitan mereka mengatakan qalu ya wailana man ba'atsna bima Mimma qadina, celakalah kami. Siapa yang membangunkan kami ini dari tempat tidur kami. Padahal dia di alam kubur itu disiksa. Ketika ia berbahas mereka mengatakan jawailah nama ba'asana mimma qadina. Siapa yang nanya aku ke tempat tidur kami? Faham gak maksudnya? Al-ulama al-tafsir mengatakan saking jasadnya hari kebangkitan sehingga siksa kubur itu seperti tidur. Paham maksudnya? Saking dasarnya hari kebangkitan sehingga siksa kubur itu seperti dan orang celaka dan tidak celakanya dilihat dari pertama awalul akhir yang apa pintu pertama akhirnya itu mati kuburan. Jadi orang itu di dalam kubur mendapat nikmat insya Allah dia terus mendapat nikmat bilang jangan. Jadi orang itu di dalam kubur mendapatkan siksa insya Allah terus itu bahaya dia sampai berjalan terus bilang wajib bila bersama kita seperti itu. Oh tidak, terus kena mati belum. Celengan dulu gak kanggo. Kamu kan sombong-sombong, no itu katanya. Oh, aku suka tingkat-tingkat ngomong bingung kamu bendino. Gak kanggo kabeh. Sopo sing iso nangkani mati? Sing duwe sak miliar mati. Apa ngene duwe manusia newu? Kalau nasi orang itu terus kayak sepuluh, maaf dengan bumalu wama kasar, maaf dengan bumalu wama kasar. Tidak bisa kan itu bayar, tidak bisa dan aku kabe malu. Hartanya tidak kanggu wama kasar dan apa yang dia kerjakan tidak kanggu kan? Alai makanya membayar. Meskipun dulu itu sakti, roti, untuk dia. Mari kata Allah, ma'adna anhu wa kasar dan apa yang dikerjakan semuanya tidak berguna semua. Makan oleh konsumsi, tapi dari kebaikan dari akhirat. Oleh kon
hukumnya kok selamat. Paham ya? Dan kok melarat aja kan. Itu kan dua ilmu. Terus kok simpen kon lalu dakwah. Ya Allah satu alim-alimah ya Allah. Timbang kok kesiksa. Ngerti maksudnya? Daripada kok kesiksa kon alim kok gak gelem dakwah. Kon suki kok gak gelem saudara. Kon kuat kok gak gelem bantu wong angkat-angkat, kan ya? Kon kuat kok gak gelem berjuang kayak kekuatanmu kayak berjuang di jalan Allah Subhanahu. Ini dolim. Apa maksudnya? Ini dolim. Wong alim gak gelem ngajar, no dolim. Kan ya? Wong kuat gak gelem membantu dengan kekuatannya namanya dolim. Wong suki gak gelem sedekah jenenge dolim. Iya. Apa dia berkhianat dengan kemampuannya itu. Kalau meneng wong sing sedekah paling bener ora iya kan. Wong suki sedekah bener. Tapi kira wong alim gak bakal bener. Bener kok meneng gak bakal ngomong ora. Wong ya ajaib ini. Gelap kalau bunuh. Hari-hari kebangkitan yang menang. Kalau kuburan itu yang itu ayat juga ini yang dia benar. Wa kullu insanin aljannahu ta'iruhu fi unuqi. Ini loh orang Al-Qur'an enggak apa-apa loh. Ini Al-Qur'an loh. Wa kullu insanin aljannahu ta'iruhu fi unuqi. Setiap manusia itu wajib nanti dibunuhnya, di unuqi, dikalungi. Dikalungi amal. Dari kalau anak kuburan dapat itu, mana buka? Ini sih kaya kan, suka kaya. Mana buka? Kalau aku sedang Allah. Baik kami juga, lama kita buka, lama kita buka, lama kita buka. Tak mendapat itu pertanyaan bocor-bocoran. Ini pertanyaan garis besar. Soal kubur itu mukhtalifatun. Beda-beda pertanyaan ini mesti tidak ngerti. Kalau mikir soal limit 6 itu panas, tidak benar. Ini ada pertanyaan dan setiap orang itu mukhtalifatun. Itu pertanyaannya beda-beda. Soal di dalam kuburan kan beda-beda. Kemudian untuk catatlah amal-amal dari mereka. Si mayit kadung pulpen aku. Jari itu pulpen. Biji itu pulpen. Kemudian aku gak duit tinta dari si mayit. Hidung itu tinta. Nulis apa nambah aku tulis anak. Mulai kon aku biar tulis dhewe kon. Aku biar lakon tulis. Tuntasin di kain kafan suwe. Kain kafan suwe. Tulis mulai kono yang mungkin memperoleh kayak sampai kon nanti aku tulis sama kon buso ya kon melok kapsian untuk kue kari kan gitu itu tulis kabeh tulis lalu digulung lebar dari panjang lembar kain kabel kemudian dikaduk nona kan dulu jadi ditafsir daripada ayat insan ajar membuka ilubi pun menusuk itu kalau ini di kalimat dibuka sikap itu kan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia manggula di sana sekarang al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu biasa goreng loh, sabto ya, omongan ini kok yo gitu, itu tidak bisa. Al-yauma hari itu, nanti mana apa? Kami tutup itu mulut mereka. Ya, yang berbicara adalah tangan mereka dan kaki mereka dengan apa yang mereka perbuat, kan isi. Maka no, aku kadang-kadang ini, gitu loh, Ustaz, orang pentingnya segini. Aslinya tidak penting, aslinya tidak penting. Kita itu dimuliakan di dunia.
kon mikir, kon ono akhirat diceluk Allah iku ustaz apa diceluk malun, ora dilaknat. Ya apa kon? Kira-kira kon diceluk ono dunge di hormat-hormat iki, entek kok dikarak. Ora ada, tetep dilaknat akhirat. Ya orang yang dilaknat pula. Celuk malun. Iya. Di sini Masya Allah. Ternyata dia dakwah dulu boleh duit. Ternyata dia dakwah itu boleh ketenaran. Ternyata dia dakwah itu tadi juga itu mendapatkan bacaan, boleh kesepakatan. Nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu sebagai orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu. Karena apa? Amalnya bukan karena Allah Subhanahu. Iya, amal itu karena Allah Subhanahu. Jadi memang ahli sufi sirik ini, sirik kopi, sirik sama-sama. Orang gua muji aku sampai ini. Tapi aku kira orang ini kan, tak muji aku asli dulu karena aku senang apa enggak? Dia tidak senang. Ini muji Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat itu tak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Upah lagi umur 2023. Uang itu tak bilang ikram, kan kudu bener-bener iring nang Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak tahu berarti tak tahu ini berarti tak tahu bahasa. Kan berarti ikram tak bilang Allah itu bener-bener kudu iring Allah Subhanahu wa taala itu. Allah ambil niat, yang muktadina dipilih. Barengan ambil apa jadi barengan ambil apa jadi gerakan takbir benar. Kudu ngangkat ini ya, diangkat tangannya dan kudu muni Allahumma Akbar. Ini cerita takbiratul ihram. Allah kok ya tak sah lah ya berarti. Kudu Allahu Akbar. Berarti si takbir ini kalau gawe tanda-tanda pindah-pindah, tidak rukuk, tidak sujud itu sunnah, ada masalah. Itu takbiratul ihram kudu Allahu Akbar. Lalu dari imam ke Allahu Akbar. Allah. Dari imam lima waktu. Allah gitu. Allah enak, dengan membono akbar itu. Mari salam sudah bahasa. Ini salam bahasa. Bumi ini itu, penumpang ini itu. Si konten orang Allah Subhanahu Wa Taala tutup enggak. Lama kan bukan dari imam. Kemudian wala Allah Taala yang begitu. Bisa jadi Allah SWT itu mengambil ruha kepada hukum. Lailah kita di dalam malam. Bisa jadi kamu mati. Maka fakun jadilah kamu mustaidan, orang yang bersiap-siap ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama dengan tidur siapa kamu ala toharatin dalam keadaan bersuci. Ya, ojo dijawab kata kodi. Kalau kata murid wudu apa enggak? Jawab jadi perlu kan ya. Perkara itu kata wudu apa enggak dalam keadaan dikir apa enggak, apa kan turu dalam keadaan YouTube ngoro, apa kan turu dalam keadaan Facebook ngoro. Waktu mustaidan ini kok ini antara nama ala toharati, tidak kamu bersiap-siap ya untuk bertemu dengan Allah dengan tidur kalau kamu ala toharat. Jadi itu ya. Wah, kalau sih turunnya apa jadi turunnya itu dalam keadaan bersuci dua wudu. Itu kan rohnya diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kan perjalanan aras sekarang dan sujud diperkenankan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud di bawah aras. Rohnya itu. Rohnya itu disujud di bawah aras. Sujud di bawah dalam keadaan roh diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya berdiri tadi di bawah aras dan diperkenankan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci kan ya. Tidak suci kan tidak bisa tuh. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Salat tak suci tak saya ya. Tak suci dohir, tak suci hati ini tak ketemu Allah kan. Apa Allah habib qalbi? Li artinya sombong ini gak ketemu ambil Allah loh celani tuh. Li artinya kono riya ini gak ketemu ambil Allah Subhanahu. Kemudian yang terakhir watakunu dan ada wasiatku apa wasiatmu dan ada wasiatku apa wasiatmu. Ini kaki dulu ini. Wah ini jarang-jarang itu.
bagi sambindo terserah misalnya. Wataupun udah ada apa wasiat maktubatan itu tertulis tak tasokrosika di bawah kepalamu itu disebarkan. Kau tadi dulu oleh wasiat. Dulu dia kali kami bunuh. Benar Pak? Sumpah wajah enggak apa. Ini berbunyi deh. Berbunyi ini. Mono. Aku yang lakukan ini enggak berbunyi. Ada kelalaian. Tulis masjid ini untuk kalau mandi ini kota atau nama Allah Subhanahu wa taala. Orang sing gak beriman kan ngomongnya aku mati min aina takulu. Kok di mana gua kan? Ya. Dia mau beriman, aku mati aina takulu sok semua. Ngerti ya? Saya gak beriman bukan. Ini ibadah. Kuliah mana? Sumpah kalau PT, kawan-kawan PT, sumpah tadi, tak kuliah mana? Jadi mari turu, ya, turu. Boleh turu bahkan turu mah dibalik sore, turu aja PT. Mungkin tangi, tak apa-apa deh, kalau mau PT ya. Kalau PT orang jembatan sektor mencolok, mau PT bunuh diri sumpah mana? Gak sumpah ini menungso akal ono gagal sumpah. Tadi gue aku tak bodoh, mana? Kau nggak bisa kurang awas, ini selawas ini. Oh sumpah, kata lo bukan sumpah itu. Kasih gue masuk. Memang betul-betul butuh mengadai adu ya. Ini pada orang konco-koncomu sing ngaku mampu sih ya. Enggak kancamu enggak beli enggak apa-apa wis. Nang ngomong ngira Allah Subhanahu wa taala. Lek ati nulis ilang kok makhluk justru itu enak. Paham ya? Pernah ada tak cerita tadi, pernah ada seseorang kan dia apa-apa anaknya pakai. Dia kita gawain dulu iya. Anaknya banyak. Dia kemudian itu tadi ngirim nang sahabatnya aku lihat duit apa kainangan ini keluarga itu konco itu gak jaga apa ini aku jadi wajah kainnya loh ngerti ya nah jadi perasaan diri ya kalau menungso mereka jalui terus bahwa yang itu mereka akan marah jadi Allah Subhanahu wa taala itu gak jalur Allah marah kalau ini gak jalur Allah marah padanya tapi menungso kan jalui dia itu marah pada saat roman-roman ini kan bener, saya tak gawan pandu. Barang kok digalui itu, larang kau jadi, larang kau. Ini saya tangkap ya, adik itu, kamu ini kasut gato kamu, sana ada berhasil saya tadi yang bagus, kan. Kemudian dia itu lahir kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala, kamu harus ngeluh anak bujuku dulu nggak? Dia nampak dapat seturu deh, dulu sujud. Ya Fatihah sama, ya Fatihah rozak, ya Fatihah rezeki, baik pembuka langit, baik pembuka pintu, ya rozak berhubungan. Sumpah ya Allah, bablas rozak jawab, sumpah itu angkat dasmi ya Allah, itu sumpah ini. Terus menurut saya sebelum, itu enak itu bisa. Artinya benar-benar nama Allah Subhanahu wa Taala. Sumpah ya Allah, dasmi, karena tak angkat sujudkan sampai kecuali sampai menurunkan sesuatu dari langit. Sampai menurunkan sesuatu dari langit. Aku dari itu nggak pernah nyoba. Kurang nekat begini. Sumpah lah. Menurunkan dan sujud. Gak suwe kemudian karena keyakinannya. Biasanya orang kok aku gak anu ya, karena hatimu ada satu pautnya dengan manusia itu sekarang menghalangi. Itu maksudnya ya. Itu sekarang menghalangi. Ketika awak membunuh pol karena Allah Subhanahu wa taala, gak lama kemudian ada sesuatu yang jatuh di samping. Tampang yang berwarna merah. Isinya itu ada uang. Itu aneh. Kemudian ada perhiasan-perhiasan dan berlian-berlian mutiara. Satu perhiasan saja. Ini kan perhiasan yang ada uangnya. Perhiasan dan mutiara. Satu perhiasan saja dijual sama dia. Dan
perabotan omahe kabehmu. Ya, TV saya indi lah. Perabotan memang dalam kita itu perabotan rumah. Rumah zaman ini itu kulkas, ya. Itu kabehmu. Itu satu berarti sih sugih. Dia masih kaya. Dia keyakinannya itu tadi. Lu Allah itu sing rezeki lu. Allah itu sing rezeki. Tafsir ini arah uji tafsir ini kalau arah sepuluh turunan dekat arah tangannya ojo urun. Sumpah ojo urun. Sing rezeki itu Allah. Hatimu yang digerakkan Allah Subhanahu wa taala kok enggak bersyukur ya ojo urun. Paham? Tapi kalau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala gak seneng dari orang sedekah ojo urun. Paham ya? Ojo urun. Sing rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Billahi kata Allah Subhanahu wa taala demi Tuhan kita lainkan. Allah bersumpah atas nama dia. Maksudnya demi aku. Sama rezekiku. Rezekimu ono langit. Dia bagaimana tadi? Kalau sama inaulah aku Islam anak bertakun. Sesungguhnya janji itu tadi rezeki dalam langit itu suatu kebenaran. Demi aku kata Allah. Itu benar. Dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu janji sumpah Allah. Wa bis samai rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samai innahu la haqqun mislama annakum tanbiqun. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki tadi. Kalau cepat dan dengar rezeki Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, rezekiku udah bisa habis lama-lama. Ya enggak? Tadi iki kene lho. Kerja itu kan ubudiyah, apa jadinya ubudiyah? Cuma perintah penampakan itu benar-benar karena rezeki apa enggak sih? Kalau coba berharap aku ini rezeki itu kok ini barang-barang kerja Israel. Sumpah Israel mana-mana doang. Musuh Palestina berarti. Israel kan itu. Lihat apa yang berarti persis Nabi Israel. Israel zaman dahulu itu umat Nabi Musa itu lagi panen gitu. Ada Al-Quran mereka mengatakan, "Qalu lana hazi." Itu sebab aku ini. Pokokku api aku sing nyangkul aku sing ini. Ngerti ya? Mereka pacet tuh. Nilai Nabi Musa wa mama dan orang-orang yang bersama Nabi Musa dan nilai Allah Subhanahu wa taala iki aku pakai ngaji. Pakai ngaji di akhirat pacet tuh ini tak. Itu pun biasa. Kalau lana hadi dari ini tentu boleh juga bekerja, kita bekerja. Ojo gak bekerja kon. Orang dulu mau elek wong dibandingkan bergila gak jelas namanya. Allah SWT berfirman, "Famsu fi manakibya," berjalan atau di pojok bumi, ya, wa qulu rezeki dan makalah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu penampakan dari pertama kalau kita keluar rumah ini sebenarnya ditahu itu. Ojo di uang mau ditahu itu sebenarnya. Tahu itu bener. Metu teko Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kula niat golek rezeki sampai gitu ya. Bukti ini kula niat iki lho ya Allah, sampai badanku bergerak. Paham maksudnya ya? Itu menunjukkan ini kuni. Ngerti dong, menunjukkan kita itu nih. Kok jadi kan kepincut kok ya Allah aku kepincut dong. Tapi kan apa loh? Lah kan sholat malam tahajud ya Allah aku kepincut itu ya Allah aku sampai sholat tahajud. Pantes. Ngerti kan ya? Pantes. Ya Allah no. Aku bisa oke, tapi menentok. Itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tekno, maksudnya idharul ubudiyah, kita penampakan kehambaanmu nang Allah. Nek gerak tak wis, gak perlu pekerjaan iki, gerak tok mesti ngene. Masih aku yang nganggur, kan ya. Mosok kurang jelas kok. Aku nganggur mosok kurang jelas. Mulai rapi nanti yo nganggur. Lho metu kula kok. Aku metu niat golek rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kok nang pabrik aku mungkin sawah. Sepeda mantar kok nang pabrik aku mungkin sawah. Hasilnya apa? Kon mangan aku yo mak. Iya bener. Mangan aku yo mangan kan. Aku cuma mangan. Aku sebut pabrik. Over sing ngempos ya. Natri kan masuk boleh pabrik. Macam-macam. Tapi mentang paketan. Macam-macam pekerjaan. Dan semuanya dapat rezeki dari Allah Subhanahu. Tanya semoga manfaat. Semoga kita masuk yang dia dan semoga semoga yang rezekinya segera
وتب علينا توبة صدقنا وسلنا الأمر وقل والدينا وقل الأمر سبيل الله وقلوب مكان وقلوب نصر المسلمين آمين كل صلاة رسول الله صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد كرسي سبحانه والحمد لله بالمجد والثناء والحمد لله بالمجد والثناء سبحان الله